Hai guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Guys, ini aku lagi istirahat. By the way, aku lagi istirahat ini baru keluar kelas. Terus karena udah dapat kamar, jadi aku istirahatnya ke kamar dulu sebentar. Mau sholat dulu. Ada kereta. Jadi di episode kali ini sebenarnya aku udah lama pengen cerita tentang satu hal yang menurut aku tuh selama ini sangat-sangat menolong aku, sangat-sangat bisa banget untuk membantu aku merasakan tenang, lebih mudah untuk aku bersyukur. Jadi di beberapa waktu belakangan ini, hampir mungkin udah mau 1 tahun ya, aku tuh menerapkan positive mind energy. Jadi energi pikiran positif yang susah-susah gampang ya. Orang tuh kalau husnuzon pas ketika lagi kondisinya emang ngeselin kan susah ya buat untuk husnuzon, susah untuk berprasangka baik gitu. Tapi aku berusaha belajar untuk bisa menjaga prasangka aku. Bahkan dari jauh-jauh hari sebelumnya tuh aku selalu yang berharap untuk aku bertemu dengan hal-hal baik gitu. Cerita diantaranya adalah yang simple aja. Jadi kan aku tuh setelah beres di kosan ya bulan Desember Januari, bulan terhitung sejak Februari aku bimbingan skripsi itu aku sering banget ke kampus. Gak sering banget sih, maksudnya beberapa kali ke kampus gitu. Dan karena aku tidak ngekos, akhirnya kan berarti pulang pergi tuh dari Bale Endah ke Gunung Batu dengan jarak yang cukup lumayan, dan aku juga kesulitan mobilisasinya gitu ya karena keterbatasan yang aku punya. Akhirnya di situ tuh aku yang selalu, ya Allah besok harus ke kampus gitu. Kadang kan aku pakai Gojek, aku kadang pakai angkot gitu. Tapi kalau misalkan lagi senggang tuh waktunya panjang untuk aku di perjalanan menuju kampus, aku biasanya pakai angkot gitu. Jadi waktunya bisa aku pakai untuk me time di angkot. Aku suka baca buku di angkot. Nah, kan kalau misalkan secara kondisi realnya seperti itu tuh nyebelin ya. Kita di dalam angkot macet-macetan, panas gitu, ngetem, kesel gitu. Tapi aku berusaha yang untuk dari H-1 sebelum aku pergi ke kampus, yang malamnya tuh aku ngobrol, aku self talk sama diri aku sendiri. Kalau Askia, kamu besok happy ya di jalannya, kamu besok ketemu hal-hal baik yang bisa kamu syukurin, kamu besok lancar di jalannya, nggak bete gitu. Terus aku suka minta izin ke Allah, kayak ya Allah izinkan aku besok bahagia, tolong ya Allah bikin mood aku besok tuh bagus gitu, ketemu sama orang-orang aku happy, pokoknya lancar deh sampai pulang gitu. Nah, apa yang terjadi beberapa kali ketika aku ke kampus pakai angkot tuh kayak aku ngerasa dimudahin aja gitu jalannya, dengan nggak ketemu lampu merah, ketemu angkot yang nggak ngetem gitu, terus ketemu orang-orang yang bikin aku tuh jadi bersyukur aja, bawaannya happy aja gitu. Jadi aku menikmati perjalanan di dalam angkot itu dan selalu happy. Aku afirmasi diri aku minta izin sama Allah gitu. Terus ketika harinya juga, kalaupun ada yang bikin aku kesel, kalaupun ada yang bikin aku kecewa, ya gak apa-apa gitu. Karena akunya yang udah melihat hal-hal yang mungkin udah kelihatan yang ngeselin juga, pasti ada hal baiknya kok gitu di balik itu semua. Jadi akunya bawaannya lebih tenang, aku bawaannya juga jadi lebih kalem gitu, lebih relax, lebih enggak emosional, dan ringan aja ya ngejalanin hari-hari kalau misalkan kondisi emosi kita stabil, kondisi mood kita stabil gitu guys, salah satunya. Terus aku juga selalu yang, karena aku pernah merasakan rasa kecewa berkali-kali. Aku pernah kecewa sama manusia kan, semua orang pasti pernah kecewa. Dan aku belajar dari rasa kecewa itu bagaimana supaya aku tuh kalau kecewa nggak kecewa banget gitu. Aku belajar juga
tentang bagaimana supaya aku nggak ngerasain kecewa yang sangat kecewa dengan positive mind energy juga. Aku tahu bahwa akan ada hal buruk atau misalkan sesuatu hal yang Allah kasih tidak sesuai dengan harapan kita, yang menguji lah ya, menguji kesabaran kita, menguji emosi kita gitu. Tapi aku berusaha untuk yang komunikasi sama diri aku sendiri untuk oke, Azkia, kalau misalkan nanti besok ada hal yang bikin kamu kecewa, gak apa-apa, kamu minta sama Allah supaya Allah juga datangkan hal-hal yang membuat kamu lebih bahagia gitu, yang dengan hadirnya kecewa itu tuh cuman sedikit loh kadarnya dibandingkan hal-hal lain yang sebenarnya bisa aku lebih lihat gitu, bisa lebih aku rasakan dan bisa lebih bikin aku tenang. Jadi keobatin kan si kecewanya, gak fokus ke si rasa kecewa itu aja. Bahkan ketika sidang skripsi itu kan aku suka ngobrol ya sama teman aku, ya aku gak akan ada yang datang deh sidang, aku kan jomblo. sebenarnya nggak apa-apa sih ya kalau untuk aku pribadi, cuman kadang aku tuh suka ngeliat teman-teman aku kan kayak didatengin sama sama cowoknya, sama teman-temannya gitu, sedangkan kayak aku tuh ngerasa sepi, meskipun aku sebenarnya nggak kesepian, cuman entahlah ada aja perasaan kayak gitu. Terus aku tuh berdoa ya di H-1 sidang tuh, ya Allah, aku nggak mau kecewa, aku nggak siap harus kecewa di hari bahagia aku setelah aku sidang. Ya Allah, aku minta kalau misalkan pun besok aku ada hal yang bikin aku kecewa karena nggak sesuai ekspektasi aku, tolong pertemukan aku dengan hal-hal baik, tolong pertemukan aku dengan hal-hal yang membuat aku bisa lebih bahagia gitu dibandingkan kecewanya. Jadi boleh kok ya Allah aku ngerasain kecewa gitu, aku menerima rasa kecewanya, tapi tolong kadarnya semoga lebih sedikit daripada kadar bahagia yang aku punya. Jadi ketika itu tuh aku ya udah kayak gitu. Intinya karena yang udah kita komunikasi ya, aku udah komunikasi dengan diri aku bahwa apapun yang terjadi kamu harus siap, bahwa apapun yang terjadi pasti hasilnya tuh nggak lebih banyak kadarnya, nggak lebih banyak daripada hal-hal baik yang Allah kasih untuk kamu gitu. Jadi PR sih untuk aku memberi PR untuk diriku sendiri. Ketika ada sesuatu hal yang membuat aku sakit, ada sesuatu hal yang bikin aku kecewa, aku menugaskan diri aku untuk nggak lama-lama bersama dengan rasa itu, meskipun ya aku menerima kok hadirnya, aku ngerasain rasa sakit dan kecewanya, tapi aku berusaha untuk bisa segera melihat hal-hal lain yang bisa membuat aku kembali bahagia gitu, kembali happy, kembali tenang gitu guys. Dan emang kalau misalkan pikiran kitanya udah positif dari awal ya, kayak udah disetting kayak gitu, ya udah emang menarik hal-hal baik kali, udah frekuensinya sama. Kita tuh dalam hidup punya frekuensi ya, apapun yang terjadi itu sebenarnya bukan hal yang kebetulan. Allah tuh pasti akan mendatangkan kita dengan hal-hal yang sesuai dengan prasangka kita, sesuai dengan perasaan kita, sesuai dengan isi pikiran kita. Jadi kalau hal-hal di pikiran kita yang masih negatif, masih yang negative thinking gitu, masih yang ngedumel terus isinya, masih yang ngeluh terus isinya, ya udah akan didatangkan hal-hal yang sefrekuensi dengan hal-hal itu gitu. Jadi hal baik tuh, untuk hal-hal baik tuh akan bertemu dengan hal baik. Makanya jadikanlah dulu pikiran kita yang paling mudah kita kendalikan isinya hal-hal baik, susah menarik hal-hal baik yang di luar kendali kita. Begitu. Terima kasih guys sudah mendengarkan cerita aku. Semoga kabar kalian selalu baik, selalu sehat, selalu Allah mudahkan untuk menuju ke jalan yang Allah suka, selalu Allah ridhoi untuk berada di jalan yang Allah cintai gitu. Karena ya berada di jalan yang berbelok berat ya, berada di jalan yang lurus juga berat, dua-duanya sama-sama berat, tapi tergantung kita mau memilih yang mana. Negative thinking berat, positive thinking juga susah, tapi ya tergantung kita mau pilih yang mana. Aku masih belajar dan ilmu yang aku punya gak seberapa. Mungkin beberapa hal juga masih aku usahakan untuk bisa aku aplikasikan dalam kehidupan aku. Tapi semoga ceritaku bermanfaat. Doakan aku dan aku juga mendoakan kamu. Dah, jangan lupa di subscribe dan saksikan video aku selanjutnya.
Assalamualaikum.